kita antrinya luar biasa. Antri yang terjadi di kita hari ini belum seberapa dengan nanti antri kita ketika dipanggil satu persatu di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ingat ini Pak. Ini kalau kita hari ini lupa ibadah, lupa akhirat, ya, menggampangkan, menganggap remeh, meninggalkan ibadah, menggampangkan, menganggap remeh, melakukan dosa, melakukan maksiat. Ingat itu tuh, ingatnya. Sekali waktu kita merequest hati kita, perasaan kita, bagaimana bahayanya kita nanti sakaratul maut. Bagaimana bahayanya kita nanti di alam barzah. Bagaimana bahayanya kita nanti dari kubur menuju mahsyar. Bagaimana bahayanya kita nanti ketika berdiri berlama-lama di mahsyar menunggu panggilan. Lama-lama kita nanti nunggu dihisab. Lama-lama kita nanti nunggu giliran dipanggil di Siratul Mus. Kalau selamat, kalau nggak selamat, nyeblung kita di neraka jahanam. Masih belum selesai bahaya kita. Selesai kita masuki dua jurang antara surga dan neraka. Kalau tibanya di neraka, maka tiba langsung masuk neraka. Kalau di surga, ucapkan Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan selamat, sejahtera, bahagia, sentosa, selama-lamanya kalian di alam surga yang penuh bahagia, kata Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya hormati Bapak Guru kita di Universitas Indonesia University. Yang terhormat, saya hormati Karena sehat. Yang saya hormati rekan-rekan Ahmad, Siniti, para bapak yang hadir, Allah jasa, Allah berikan sehat, iman, Islam. Amin. Berikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama marilah kita Nabi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kepada kita. Salawat serta salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian ini bertema apa buat Ustaz? Bahayanya sul khotimah. Kajian ini adalah bahayanya sul khotimah. Untuk memulai suara kita ingin berkah, mari kita baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duijat Niko. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa. Barakallah. Sehat. Asidana lama madha si'al karami. Syahirul qawlani was-suqai wal fariqaini min
عرب ومن أجل يا ربي بالمصطفى مقاصدنا اغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم نبينا آمر النهي فلا أمر أمر بالقول لا منه ولا نهي يا ربي بالمصطفى قاصدنا ما مضى الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من أعوذ به سواك عند غرور الحادث العالمين حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا أمام مضى يا واسع الكرم لم يحترم قط طه مطلقا أبدا وما تسابق أصلا في المدى الزمني ربي بالمصطفى لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس رحمتي من جهة أهلها إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين أهل التقى والنقى والعلم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, semoga sholat kita menjadi semangat nanti di umur hari nanti untuk usia waktu agar kita akan kajian dan kita amati. Semoga kita dapat praktekkan nanti untuk sehari-hari untuk Ustaz. Baik, persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Hadratil mukarramin, segenap para alim, para ulama, para asatis, para jamaah
yang luar biasa pada kesempatan ini yang hadir sampai tak terhitung jumlahnya, ya, sampai nggak ada tempat yang nampak kecuali kehadiran jamaah luar biasa. Iya, luar biasa ini Pak Haji. Iya. Ini memang nggak kelihatan Pak, tapi ini luar biasa saya lihat ini. Ada, tiada. Tiada itu ada. Kosong itu ada. Yang ada ini kosong. Iya, tapi ada gitu. Nah, ini kosong tapi ada. Apanya yang ada? Bayangannya. Kan begitu. Insya Allah gaibnya, insya Allah. Amin. Ya, makanya kita berdoa mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini pun mendapat kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat mereka ya di sisi Allah sudah dihitung di sini. Makanya kenapa ketika kita ngaji jangan pindah-pindah tempat itu. Satu majelis, satu tempat, satu istiqomah di tempat, di majelis kita duduk. Majelis di mana kita hadir, hendaknya tempat itu jangan kita pindah-pindah, jangan kemana-mana. Kenapa? Sebab suatu saat kita tidak hadir di majelis taklim, nah, kebetulan tempat itu ditempatin orang lain, gitulah. Kata malaikat, waduh, ini orang berbeda. Padahal jatah yang diberikan hari ini kepadanya. Jatah rahmat, jatah rezeki, jatah panjang umur, jatah selesai masalah, selesai perkara-perkara hidupnya, diangkat derajatnya. Pada hari itu, detik itu, saat itu seharusnya dia datang. Maka yang kebagian rahmatnya yang duduk yang pada hari itu menggantikan kedudukannya. Jadi makanya jangan sampai tertukar. Jangan juga sampai diduduki oleh orang lain. Sebab hari ini saja jabatan itu mahal, kursi di tempat duduk orang mendapatkan haknya, mendapatkan prioritas hidupnya itu bukan lagi perkara mudah hari ini. Orang berebut mendapatkan kursi. Karena kursi itu mahal harganya, miliaran. Ya, makanya kita yang sudah dapat kursi jangan pindah-pindah kursi itu, ya kayak Bang Dul nih. Di situ, udah di situ tiap malam Sabtu. Gitu. Iya, besok malam Senin, hari Senin pagi di mana gitu. Ambil posisi kursi. Itu kursi kelihatan ya tempat di mana kita duduk disaksikan oleh satu alam menyaksikan, karpet, hambal, lantai, bumi, langit, semua menjadi saksi kehadiran kita pada malam ini. Jadi yang gak hadir malam ini rugi Pak. Karena seandainya malam ini turun rahmat dari Allah, mereka gak kebagian. Yang kebagian itu yang jatah dia yang seharusnya turun pada malam ini jatuh kepada orang yang duduk pada malam ini. Tuh Bang Simon kan pindah duduknya tuh. Ya. Tuh dudukin siapa dulu itu? Nah, Mas Ratno itu. Nah, apa siapa? Wah, Pak Ketua berarti. Oh, nggak apa-apa dia turun dia ke anaknya. Ya. Saudaraku rahimakumullah yang sama kita hormati, segenap pengurus dan segenap anggotanya, strukturnya, sampai kepada orang tua kita Bapak Haji Agus Susbana sebagai penasehat dan segenap pengurus dan pembina lainnya yang senantiasa dimuliakan Allah. Yang sama kita hormati orang tua kita Bapak Ramayadi, Bapak Sutrisno, Bapak ya Saifuddin, Bapak ya Ustadz Simung, Pak Dul, Pak Abdullah ya, udah siapa namanya? Baktiar ya, Mas Didi dan Pak RT Sulaiman ya, alhamdulillah. Dan saudara kita nih baru Robi, alhamdulillah sudah sejak lama berjumpa dengan saya di berbagai kesempatan. Alhamdulillah baru hari ini saya lihat hadir, walaupun sudah berapa kali hadir nih. Tapi insya Allah mudah-mudahan dia sudah dicatatkan menjadi anggota tetap Al-Aqobah. Ya, insya Allah niatnya, tekadnya, istiqomahnya dicatat oleh Allah dan ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin. Saudaraku rahimakumullah. Pada hari ini hari yang menjadi sejarah bagi kita. Kenapa? Karena kajian ini sangat menentukan akhir daripada perjalanan hidup kita.
berawal dari sebuah peristiwa lahirnya sebuah yang bernama manusia. Karena atas takdir Allah. Kepastian yang datang karena takdir Allah. Kelahiran yang sudah dicatatkan oleh Allah sebelum jauh manusia lahir. Ketika lahir dengan berbagai macam takdir yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini di perjalanan hidup kita, dari ketidakpengertian kita, dalam ketidakmampuan berpikir kita karena kebodohan. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, dalam keadaan tidak berdaya apa-apa. Ketika manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanannya manusia memiliki perjanjian dengan Allah. 4 hal yang dijanjikan oleh Allah. Di antaranya adalah umurnya, rezekinya, nasib baik dan buruknya, dan jodohnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah di alam azali sebelum manusia lahir. Dipastikan itu dicatatkan ketika di usia 4 bulan manusia itu lahir. Ya, itu dicatatkan 4 hal. Lalu kemudian dilahirkan ya dengan berbagai macam keadaannya. Ada yang dalam keadaan sempurna, ya, seluruh organ tubuhnya lengkap. Ada yang ketidaksempurnaan, yang berarti menunjukkan Allah sedang kekuasaannya. Allah bisa menciptakan orang sesempurna-sempurnanya makhluk. Seperti siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, diciptakan bahkan malaikat ya sampai cemburu kepada Nabi Allah Yusuf karena saking sempurna wajahnya bagaikan malaikat. Ya, makanya kata Nabi Yusuf ketika berjumpa dengan Nabi ya di langit berapa? Langit ketiga kalau saya berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum ya saudara saya, Nabi yang soleh, Nabi yang terbaik, wahai Muhammad Rasulullah SAW, kata Nabi Yusuf. Nabi langsung kaget melihat wajahnya Nabi Yusuf Rasulullah, karena saking sempurnanya itu wajah. Tidak ada makhluk yang melebihi diciptakannya keindahannya kecuali Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf kepada Rasulullah, wahai Muhammad saudaraku, separuh dari wajahku dititipkan kepada wajah engkau, wahai saudaraku. Jadi Nabi itu wajahnya separuh dari wajahnya Nabi Yusuf, Pak. Separuhnya, Pak. Separuhnya aja udah sempurna aja dan melebihi malaikat, Pak. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Perjalanan manusia sampai pada akhirnya manusia dipastikan dia akan menghadapi satu situasi. Apa situasinya? Menjelang akhir dari kehidupannya mengalami peristiwa apa? Kematian yang disebut dengan sakaratul maut. Disitulah nasib manusia ditentukan. Akankah dia mati menjadi manusia yang paling bahagia? Bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia sampai nanti di alam perjalanan alam mahsyar, sampai mizan, sampai siratal mustaqim, sampai Allah berkenan menempati tempat yang paling bahagia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ya, atau sebaliknya, ketika di sakaratul maut ternyata ia tidak seberuntung saudaranya yang mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya su'ul khotimah. Celakalah sudah manusia. Tidak ada lagi nasib yang menentukannya kecuali kecelakaan sepanjang masa. Kecelakaan di alam kubur. Sengsara di alam kubur. Sampai hari kiamat tiba. Sengsara ketika dibangkitkan di sangkala ketiga. Sengsaranya perjalanan dari liang lahat, lain kubur dibangkitkan sampai mahsyar. Dalam perjalanan jutaan tahun baru sampai. Sengsara dalam kondisi matahari sepenggal dari kepala kita. Cuma sejengkal kepala matahari kita berdekatan dengan matahari. Di perjalanan manusia tertutupi badannya karena satu peluh ya, air keringat, air nanah, air darah dan air mata. Di perjalanan ribuan tahun dari bi'satul kubur menuju mahsyar. Allahu akbar. Tidak ada lagi kesengsaraan kecuali pada saat itu. Belum lagi sampai di perjalanan, Pak. Ketika sampai menunggu lagi berapa lama? Ribuan tahun, Pak. Menunggu dipanggil satu persatu.
Lah kita antri sembako aja capeknya luar biasa. Antri ke pom bensin beli bensin aja capek panas luar biasa. Antri BPJS ketika dipanggil nama kita antrinya luar biasa. Antri yang terjadi di kita hari ini belum seberapa dengan nanti antri kita ketika dipanggil satu persatu di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ingat ini Pak. Ini kalau kita hari ini lupa ibadah, lupa akhirat, ya menggampangkan, menganggap remeh, meninggalkan ibadah, menggampangkan, menganggap remeh, melakukan dosa, melakukan maksiat. Ingat itu tuh, ingatnya. Sekali waktu kita merequest hati kita, perasaan kita, bagaimana bahayanya kita nanti sakaratul maut. Bagaimana bahayanya kita nanti di alam barzah. Bagaimana bahayanya kita nanti dari kubur menuju mahsyar. Bagaimana bahayanya kita nanti ketika berdiri berlama-lama di mahsyar menunggu panggilan. Lama-lama kita nanti nunggu dihisab. Lama-lama kita nanti nunggu giliran dipanggil di Siratul Mus. Kalau selamat, kalau nggak selamat, nyeplung kita di neraka jahanam. Masih belum selesai bahaya kita. Selesai kita masuki dua jurang antara surga dan neraka. Kalau tibanya di neraka, maka tiba langsung masuk neraka. Kalau di surga, ucapkan Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan selamat, sejahtera, bahagia, sentosa, selama-lamanya kalian di alam surga yang penuh bahagia, kata Allah. Qaulam mir rabbir rahim, ucapan Allah di surat Yasin. Baik, sekarang kita mau bahas masalah sul khotimah nih Pak. Tadi tuh perjalanan manusia tuh ada yang matinya su'ul khotimah, ada yang husnul. Akankah kita bisa prediksi kita ini mati bakal nanti su'ul apa husnul? Bisa diprediksi? Ada dilalahnya? Ada indikatornya? Ada ciri-cirinya? Wah, Patris ini matinya nanti nih husnul khotimah nih tuh. Ya amin dong, Pak. Ya amin lah, ya. Insya Allah mudah-mudahan ya nanti ketika di akhir sakaratul mautnya diringankan oleh Allah dan dibimbing oleh malaikat untuk membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Subhanallah. Akankah kita nanti dalam posisi seperti itu? Mampu lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Atau mungkin terjerembab lidah kita, kaku, tidak bisa mengucapin la ilaha illallah, nggak bisa. Berikali itu siapa yang punya kuasa atas mengucap kalimat? Yang punya kuasa adalah bukan lisan kita, bukan fisik kita, bukan ilmu kita, tapi yang berkuasa atas karena amalia kita ketika masih hidup. Tuh Pak, yub'asul mar'u ma'aman ahabba ilaih. Manusia nanti ketika dimatikan, yamutun nasu kama yuhyil mauta. Manusia dimatikan Allah bagaimana ketika hidupnya. Kalau hidupnya bersama orang-orang yang baik, maka dimatikan dalam keadaan baik. Waalaikumsalam. Ya, enggak. Silakan Pak Guru, Pak Usep, tafadhol. Udah lama juga nih, kangen kayaknya nih. Mudah-mudahan husnul khotimah nih. Kajiannya kan sul khotimah nih. Enggak soal kajian sul khotimah ini. Bahaya nih ya. Iya. Ya. Baik. Jadi kita mau titik balik aja nih. Jadi intinya kepada pemahaman kita tentang su'ul khotimah. Kajiannya kita fokus dulu ke sul khotimah nih Pak. Baru husnul khotimah. Tadi dilalahnya itu apakah bisa diprediksi manusia ini mati sul khotimah apa husnul? Bisa Pak. Bisa kita prediksi dari awal orang ini matinya pasti nanti husnul khotimah. Bagaimana cara prediksinya? Lihat bagaimana ketika dia masih hidup. Apa yang dia kerjakan? Bagaimana etikanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sikap terhadap agama. Bagaimana ketika dulu silaturahminya, bagaimana kondisi taklimnya, bagaimana ketika infak sodakonya, bagaimana dulu sujud rukunya,
Bagaimana dengan siapa dia bergaul ketika masih hidup, itu bisa diprediksi, betul? Itu bisa kita lihat indikator itu ketika masih hidup. Hidupnya senang di majelis taklim, sholat berjamaah, ibadah, duha, tahajud, isyraq, infak, sedekah, punya harta, berbagi dengan yang lain, tangannya ringan, bantu orang, kakinya ringan menuju kebaikan. Betul? Di lingkungan juga demikian, sangat menyenangkan tetangganya, membahagiakan tetangganya, ringan tangannya, lisannya terlalu baik sama orang, nggak pernah menyakiti, disakiti, tapi dia balas dengan kebaikan. Itu adalah indikator-indikator dilala bahwa orang ini adalah husnul khotimah. Betul? Walaupun itu bukan rumus, saya kasih tahu nih. Itu bukan rumus, Pak. Apakah kita bisa garansi orang yang punya perilaku seperti itu dia husnul khotimah? Belum. Itu baru dilalah, Pak. Apa dilalah itu menjadi rumus? Bukan. Baru ciri-ciri, bukan menjadi rumus. Kalau 2 dikali 2, itu mutlak, algoritma itu dalam bahasa matematis. Mutlak itu 2 kali 2, 4. Tapi orang yang baik tadi, baik awal, baik tengah, baik akhir, apakah dia husnul khotimah? Belum tentu. Kok bisa, Ustadz? Emang siapa yang bisa merumuskan ketika di akhir manusia itu husnul khotimah atau husnul khotimah? Tidak ada yang bisa merumuskan kecuali Allah dan amalnya sendiri. Makanya hati-hati dengan jiwa kita, hati-hati dengan hati kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir perjalanan manusia, Allah bicara langsung dengan hati manusia. Apa kata Allah? Wahai hati yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Yang dipanggil bukan jasadnya, bukan raganya, bukan gagah perkasa, ganteng, ya, yang bikin tercengang wanita, saking gagahnya, kerennya, ya, masya Allah. Bukan, kata Allah. Yang kupanggil adalah ayyatuhan nafsul mut, jiwanya yang tenang. Jiwa yang tenang itu datang dari ketika masih hidupnya dulu, yang dia dekati adalah Allah. Tempat bersumbernya Allah, tempat bersandarnya Allah, tempat sujudnya Allah, tempat rukunya Allah, tempat datangnya ke rumah Allah, tempat teman-temannya, di mana dekat dengan teman-temannya, yang teman-temannya mencintai Allah. Di majelis yang diceritakan tentang Allah, di majelis diceritakan tentang Rasulullah. Di tempat-tempat itulah dia kemudian dibangkitkan nanti ketika sakaratul maut. Jadi kalau gitu kira-kira kita ini udah kira-kira yakin apa tidak masuk husnul khotimah ini kita? Yakin apa tidak? Datangkan dulu di hati kita keyakinan itu. Jangan ragu, jangan pesimis, optimis. Mati kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sudah tahu caranya? Jelas. Ya, strukturnya udah tahu, kriterianya udah tahu, sudah tahu. Tadi tuh, minimal tadi tuh. Jaga perintah Allah, jauhkan larangan Allah. Jaga perintah Rasul, jauhkan larangan Rasul. Baik. Ilam anna su'ul khatimah ala rutbataini. Ketahuilah oleh kalian, camkan baik-baik, warning. Perhatikan baik-baik ini, camkan baik-baik, catat di memori Anda semua. Catat di buku catatan hidup Anda, catat di memori hati Anda. Catatan dengan baik-baik apa? Ya. Ihdahuma a'dhamu. Bahwa su'ul khotimah itu di antara salah satunya ini yang sangat bahaya, sangat besar, berdampak luar biasa. Apa itu? Su'ul khotimah yang sangat berbahaya, yang menjadi kriteria hampir mayoritas manusia. Ini nomor 1 bahayanya. Apa itu? Ayyaghliba 'alal qalbi wal iyazu billah. Ini hal yang paling sangat menguasai hati manusia. Hati manusia menjadi target sasaran perkara yang pertama ini. Apa target manusia itu? Syakkun au juhudun inda sakratil maut
wa zuhuru ahwalihi. Yang pertama, ada muncul di hati setiap kita ya rasa ragu akan akhirat, ragu siksa Allah, ragu nikmat akhirat, ragu nikmat kubur, ya, ragu ya bagaimana bahayanya sakaratul. Ada rasa ragu itu di dalam hati kita menjelang sakaratul maut, bahkan juhudun dia berani mengingkarinya ketika sakaratul maut, wa zuhuru ahwalihi dan dia mengingkari bagaimana bahaya sakaratul maut, fayaktadi dzalikal azabud daim, maka itu salah satu ciri ya yang mewajibkan orang tersebut akan mendapat azab selama-lamanya. Pak, ini su'ul khotimah yang nomor 1. Mutlak ketika ada peristiwa di akhir menjelang kematian kita, ada rasa ragu di hati kita. Saya emang nggak yakin. Ya, apakah mungkin orang yang berdosa nanti mati masuk neraka? Saya abaikan, saya emang nggak paham, saya ingkari, saya emang nggak percaya apa kata ustadz tuh, kata kiai itu, kata orang-orang soleh. Saya mau mati, ini banyak orang kafir, mati aja aman, adem, nggak ada masalah sampai sekarang. Itu orang kafir mati, bunuh orang ribuan orang, tuh Netanyahu kalau mati biasa aja, nggak gelabah-gelubuk, nggak rame, biasa aja kan? Biasa. Emang siapa tahu dia di kuburan? Siapa tahu bagaimana nasibnya di alam barzah? Ya, nggak ada yang tahu kecuali dia sendiri yang merasakan nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ingkari sama kita. Yang tukang bunuh orang aja matinya adem-adem, biasa-biasa aja, ya. Yang matinya tukang sholat, matinya tukang zikir, mati tukang ibadah juga belum tentu juga sul husnul khotimah. Begitu, Pak. Dia ingkari kebenaran itu. Itu namanya syakun, Pak. Syak, ada ragu-ragu di dalam hati kita kebenaran tentang azab kubur, tentang bahayanya sakaratul, diingkari sama dia. Saya mau tanya, kira-kira ada nggak di hati kita ingkar tentang sakaratul maut? Bahwa sakaratul maut itu bahaya. Nabi Rasulullah SAW ketika di sakaratul maut, beliau minta izin kepada Fatimah, ya, minta izin kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada Allah kekasihku, tolong turunkan sedikit volumenya, ini bahaya banget, sakitnya luar biasa. 700 sama dengan 700 kali dipecut dengan pecutan api, kata Rasulullah SAW. Pecutan api, Pak. Satu kali pecut aja udah kayak badan kita, Pak. 700 kata Rasulullah. Makanya Rasul minta kepada Jibril, kepada malaikat, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada kekasihku Allah. Sampaikan, tolong turunkan volumenya sedikit saja. Disampaikan sama malaikat, sampai menangis malaikat di hadapan Allah. Kata Allah, ya sudah, sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Aku turunkan dia. Tapi diturunkan cuma sampai 300 kali, Pak. Masya Allah. Berarti Nabi merasakan sakitnya yang luar biasa. Seperti halnya dipecut 3 kali, apa tuh, sabetan pakai pecut itu, ya, cambuk. 300 pecutan cambuk yang terbuat dari api, Pak. Subhanallah wa akbar. Berarti saya mau tanya, sakit apa tidak sakaratul maut? Luar. Kalau nggak pasal, Bapak coba sendiri aja, Pak. Ya, coba sakaratul maut. Pak Usep kali mencoba. Ya. Abdullah bin Umar ditanya, putranya Umar bin Khattab, ketika sedang habis takziah begini nih, habis nguburin orang, ditanya, wahai Abdullah bin Umar, kira-kira menurut Anda kalau sakaratul maut itu sakitnya kayak apa? Dia merenung, lalu dia ingat apa kata Rasulullah. Dia jawab apa, Pak? Kalau seandainya kamu bayangkan itu pohon berduri yang dia punya cabang-cabangnya berduri, itu dimasukkan ke perutmu, pas udah masuk ke perut, itu ditarik dari mulutmu. Maka yang ketarik itu bukan hanya durinya, tapi seluruh isi perutmu ketarik. Seperti itulah sakitnya, bahkan 300 kali itu sakitnya, kata Abdullah bin Umar. Allahu Akbar. Serem apa tidak, Pak?
kena duri aja. Aduh, astagfirullah, duri Pak, kena duri doang. Alasan nggak ngaji kena duri. Sholat nggak ke masjid, kagak ngaji, gara-gara kena duri. Bagaimana sakaratul maut Pak? Masya Allah, pantasan manusia ketika sakaratul maut banyak yang tidak selamat. Kebanyakan su'ul khotimah. Ini hati-hati nih. Kenapa bisa tidak selamat? Nih kita baca Pak. Biar Bapak tahu nih bagaimana bahaya sakaratul maut. Itu yang pertama tadi. Karena gara-gara adanya ragu di dalam hati. Mengingkari kebenaran akhirat, kebenaran azab kubur, kebenaran sakitnya sakaratul maut, kebenaran adanya balasan barzah nanti. Bila orang yang beriman, beramal soleh di alam kubur seperti taman-taman daripada taman surga. Kalau ahli neraka, kufur, ya, murtad, tukang maksiat, mati, belum bertobat, banyak dosa, maka disiksa dalam kubur, walaupun belum disiksa, tapi dia ngerasain seperti cerobong-cerobongnya api neraka. Cerobong api neraka, Pak. Allahu Akbar. Saya coba setel video bagaimana kondisi manusia ketika mati di alam barzah, Pak. Ada videonya, Pak. Saya setel di YouTube. Itu memang terbuat pakai AI, Pak. Filmnya. Saya setel, Pak. Dari awal saya itu hampir 1,5 jam, Pak, filmnya, Pak. Saya mulai habis duha, saya tonton ya sampai jam berapa? Jam 8:30, 9 lewat, Pak. Kata istri, nonton mulu nih Ki ini. Sebetulnya bukan nonton, saya cuma penasaran, Pak. Itu kan cuma banyak rekayasa. AI lah. Tapi saya baca di beberapa hadis dari Minhajul Qasidin, saya baca Mukasyafatul Qulub, Ihya Ulumuddin, saya coba ukur-ukurin nih dengan hadis-hadisnya, dengan riwayatnya. Ternyata mirip. Itu kisah-kisah itu mirip, Pak. Diambil dari kitab-kitab itu ternyata, Pak. Jadi ketika manusia itu mati dalam kubur, dia mati beriman, mati husnul khotimah, itu nikmat senikmat-nikmatnya hidup. Walaupun belum di surga, Pak. Subhanallah. Jadi itu kuburan tuh indahnya seperti taman dari taman-taman surga, Pak. Dia luas, dia gedung-gedung seperti pencakar langit, dan kita bisa berjumpa dengan tetangga-tetangga kita yang berjumpa di alam kubur, bahkan yang dulu ketika teman-teman kita yang soleh di alam dunia berjumpa nemuin kita, Pak. Assalamualaikum, ente baru pulang ya? Ketemu, Pak, di alam kubur, Pak, ternyata. Nikmat kalau gitu mati, Pak, makanya cepetan aja mati, Pak. Lah nikmat mati, Masya Allah Akbar. Istri baru 1. Ya. Habis nonton film itu, Pak, saya sujud 2 rakaat sambil mau sama Allah, ya Allah, doanya begitu, ya Allah, in kana hayati khairum, ya kan, Pak ahyini wa in kana al mamati khairum minal hayati, Pak amitni, ya Allah, jika memang hidupku jauh lebih baik dari matiku, hidupkan saya, panjangkan umur saya, ya Allah. Bila hari ini mati saya lebih daripada hidup saya, maka tolong segerakan mati saya, ya Allah. Itu doa Nabi. Tapi belum mati-mati, Pak. ya kan belum waktunya. ya, karena ternyata di alam kubur itu indah seindah-indahnya hidup, Pak. Subhanallah. Dia terbuat dari taman-taman yang indah. Bahkan kata malaikat, wahai manusia, kau tahu ini kuburan, betapa indahnya, banyak tanah kosong. Tanami tanah-tanah kosong di alam barzahmu dengan memperbanyak kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah pohon-pohonan yang rindang dan buah-buahan yang nanti tumbuh di alam barzah kita sampai di surga kita. Allahu Akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gampang kan? Ringan di lisan, ya, ringan diucapkan, tapi berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ahlan, boleh kita pakai. Tafadhol, Ki. Ya. Coba ringan di lisan, Pak. Subhanallah kan ringan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tumbuh, Pak, pohon-pohon,
ya pohon duren, ya musangking, bawor, tuh montong, tumbuh tuh Pak, ya. Duren Bogor, duren Lampung, duren kumpul semua di situ tuh Pak, ya. Lengkengnya, ya, pohon nanasnya, pohon jambu, macam-macam pohon tumbuh. Asal baca subhanallah walhamdulillah, tumbuh lagi Pak, subhanallah. Bahkan nanti kita nikmatin buahnya nanti ketika kita masuk ke liang kubur Pak. Subhanallah. Amin. Jadi saya mau tanya, rindu kubur nggak? Oh enggak, pengingkaran itu namanya Pak. Itu namanya syakun namanya Pak. Ragu. Yakin nggak nikmat kubur? Yakin apa tidak? Kalau nggak yakin namanya syakun. Itu salah satu bahaya orang bisa mati su'ul khotimah. Catat tuh para media itu. Ya, syakun au juhudun, ya. Dia menolak, dia mengingkari bagaimana bahaya sakaratul maut dan bagaimana indahnya alam kubur. Kenapa harus takut? Doanya gue udah jelas Pak. Ya, Allahumma aslih lana dinana waladhi ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki agama saya karena itu hal yang pokok dalam kehidupan saya. Kalau menjaga agama, maka hidup kita akan benar, akan lurus. Wa asli akhiratana wa asli dunyana lana pina, ya, wa asli akhirat dunyana lati fiha ma'a syuna. Ya Allah, perbaiki akhir dunia saya karena dunia ini menjadi tolok ukur. Kuatkan dunia saya, luruskan dunia saya, cukupkan dunia saya. Jangan fitnah dunia saya, ya Allah. Saya nggak kuat kalau hidup saya susah, hidup saya fakir di dunia ini. Kuatkan dunia saya dengan ekonomi yang cukup, ya Allah. Dunia yang berkah, ekonomi yang berkah. Biar apa? Biar dunia saya menjadi wasilah bahagia nanti hidup setelah kematian. Betul doanya Pak. Allahumma asli lana, ya, dunyana allati fiha ma'asyuna wa asli akhiratana allati fiha ma'aduna. Jadikan akhirat saya nanti tempat kembali yang mengasyikkan, tempat kembali yang indah, ya Allah. Seindah-indahnya tempat, sebahagia-bahagianya kebahagiaan. Jadikan akhirat saya. Tuh Pak, waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jika memang saya masih ada kesempatan bisa kasih hidup, jadikan hidup saya ini penuh dengan kebaikan. Betul? Hidup bikin senang orang, bikin bahagia orang, bikin jalan solusi bagi kesusahan orang, bantu orang yang nggak ada perkara yang tidak selesai ketika dia datang, saya datang perkara selesai, kan begitu tuh. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair, nambahin kebaikan kita. Ngomong bikin orang bahagia, dilihat satu yang baik, betul? Ketika ngucap pasti ada perkara yang selesai. Ketika tangannya bergerak pasti ada yang bahagia. Kakinya melangkah pasti perkara selesai. Saya mau tanya, hebat enggak tuh orang? Hebat. Yang begitu yang dicari. Makanya waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikan hidup saya ini yang singkat ini, yang sesaat ini, hidup yang tidak panjang ini, ya Allah, yang umur saya tinggal sejengkal, yang umur saya tinggal seminggu, umur saya tinggal sebulan, umur saya barangkali enggak lebih dari setahun-tahun ini. Tolong jadikan hidup saya ini manfaat, ya Allah, buat kehidupan saya nanti setelah kehidupan yang hari ini. Setelah hidup, setelah hidup, setelah hidup. Ini kan hidup sekarang. Besok mati. Setelah itu hidup. Udah nggak ada mati lagi. Ya. Jadi kehidupan setelah mati, ya Allah, jadikan kehidupan saya nanti lebih baik dari kehidupan hari ini. Waj'alil mauta, bila saya hari ini memang harus mati, bila sudah tiba saat sakaratul maut, bila sudah tiba ajal saya hari ini, ya Allah, tapi jadikan ajal saya, ya Allah, tuh, waj'alil mauta waj'alil mauta rohatan min kulli syarrin, waj'alil mauta rohatan min kulli syarrin. Jadikan kematian saya bila memang sudah tiba saat ajal saya, ya Allah, nggak bisa ditunda sedetik pun, nggak bisa ditunda esok, nanti, lusa, nggak bisa. Malaikat nggak bisa disogok, saya tahu itu. Maka ketika ajal tiba, maka ya Allah, saya pasrah akan keputusan Engkau, takdir Engkau, ya Allah. Tapi tolong, ya Allah, kalau bisa saya boleh meminta, saya boleh memohon detik ini, saat ini, ya Allah, ketika sakaratul maut, jadikan kematian saya rohatan min kulli syarrin, tentuntas sudah dari segala kejahatan badan saya, kejahatan fisik saya, ya Allah. Kejahatan amalia saya, yang kata-katanya kotor, selesai hari itu ketika dia mati.
Yang tukang fitnah orang selesai hari itu. Yang tukang gibah orang selesai hari itu. Ketika datang kematian. Betul? Emang ada orang kalau udah habis mati dia gibah lagi di kuburan? Kagak ada. Selesai sudah gibah hari itu. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doanya, Pak. Ya, Allahumma asli didana alladzi wasmatu amrina wa asli akhir dunyana allati fiha ma'a sunnah wa asli akhiratana allati fiha ma'a duna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kembali ke laptop, Pak ya. Kembali masalah su'ul khotimah. Ada dua tingkatan su'ul khotimah. Yang bahaya, yang pertama tadi apa? Hati kita dikuasai ragu. Nauzubillah min zalik wal iyazubillah. Syakkun au juhudun inda sakaratul maut. Ragu tiba ketika sakaratul maut. Apa kata setan-setan dan antek-anteknya kumpul, yang wajahnya wajah orang yang kita cintai, wajah guru kita yang sudah meninggal yang lama dulu datang. Tiba-tiba guru kita, kiai kita datang, Pak. Assalamualaikum. Pak Kiai, ini ngapain ada di sini? Mau sakaratul maut. Ya, kata Kiai, ya sudah. Terus Pak Kiai bagaimana nih? Ya, yang duluan ajarin itu salah, yang bener ini, kata Kiai itu. Padahal itu setan-setan, Pak, sedang godain kita. Ya, ini tidak ada di hadisnya, Pak. Ya, makanya setan ngomong begini nih, Pak, kalimatnya nih, ya. Wa qad ruwiya anna syaitana la yakunu fi hali ashaddu ala ibni adam min halil maut yaqul li a'wanihi dunakum hadza fa innahu in fatakumul yauma lam talhaquhu. Ya. Hadisnya dari Bukhari, Pak ya. Hadis yang ke 985, Pak ya. Hadis Muslim 1023 dari riwayat Abu Hurairah ya. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Anna syaitana, bahwa sesungguhnya setan itu ya. Setan, udah tahu setan? Udah kenal? Nah? Setan itu bentukan, Pak. Aslinya iblis, Pak. Iblis dia berubah wujud, iblis lahir menjadi setan-setan, Pak. Karena setan mah itu titel, Pak. Ada di sini ya. Hati-hati nih, banyak tuh itu. Tuh dekat Dwi juga ada 3 tuh. Itu kiri. Ya. Subhanallah ya. Setan itu dari bahasa, Pak. Sifat dari syatona. Syaton itu artinya ba'uda jauh. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah. Makanya orang yang punya sifat setan jauh dari rahmat Allah, jauh dari pertolongan Allah. Ya, makanya jangan jadi setan, Pak. Setan itu sifat. Ya, aslinya iblis. Ya, anna syaitona, sesungguhnya setan. Ini setan ini komandannya, Pak. La yakunu fi halin asyadda ala ibni adam min halil maut. Setan ketika menggoda manusia ketika dalam keadaan belum sakaratul maut itu ringan. Godain orang sedang ngaji, ya niat pertama dari rumah kata setan, gua nggak godain dah dari rumah, biar aja dari ikhlas, ngajinya ikhlas, Pak, ngajinya ridho, pengen hilang kebodohan, mencari ridho Allah, zikir, ya mendengarkan tausiah agama, mendengarkan kalimat-kalimat mauizah hasanah, itu luar biasa, itu ibadah yang luar biasa, Pak. Ya begitulah kira-kira Bang Dul dari jauh-jauh datang, udah dihitung langkah motornya, bukan itunya, rodanya dihitung, Pak. Masya Allah, luar biasa, Pak. Oh, nggak kehitung jumlahnya, Pak. Subhanallah. Kata setan, gua biarin dah. Gitu kata setan. Percuma dia mah digodain juga, nggak bakal jalan terus dia mah. Begitu. Udah tuh duduk Bang Dul sendirian ya. Kata setan, gua mulai masuk nih ketika dia melamun. Apa ketika melamun? Ya di sini mah nggak ada yang husuk, gua doang yang husuk. Kata Bang Dul. Kata setan, masuk tuh sudah satu poin udah masuk. Di sini mah nggak ada yang alim. Nih, aing alim gitu kata Bang Dul. Sono bukan ini. Ketika dia bilang aing alim, yang lain nggak alim, maka kata setan, masuk setan kedua. Masuk lagi setan ketika dalam hatinya, Pak. Tuh setan masuknya ketika orang sudah konsentrasi, Pak. Berubah niat, berubah hatinya, berubah macam-macam pikirannya, Pak. Makanya di rumah kita nggak digodain, Pak. Ini yang hari ini nggak hadir ngaji, udah dicekat duluan di rumahnya, Pak, nggak ngaji. Ini udah digodain duluan sama setan, Pak. Setan TV, setan HP, setan bini.
Setan tontonan, setan apa-apa banyak Pak di rumah Pak. Setannya banyak Pak. Dalam bentuk-bentuk yang lain yang menggoda manusia terhindar dari melakukan kebaikan. Yaitu setan-setan namanya Pak. Ya, karena menjauhkan dari Allah Pak. Ya, baik. Ini kita bahas yang kedua Pak. Wasaniyatu yang kedua, wahya ayas khotol akdaro wa yatakallama bil i'tiradi aw yajuza fi wasiyati aw yamuta musirron ala dzambin minad dzunub. Bahaya yang kedua di level kedua, ya, step kedua dari bahayanya su'ul khotimah. Yang pertama, ayas khotul aqdar, orang dalam sikap menolak takdir, marah, sakhito, marah, emosi, nggak terima, nolak. Intinya apa? Dia nggak terima apa yang Allah sudah berikan hari ini. Allah tetapkan kita hari ini menjadi orang yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Secara ekonomi, secara keilmuan, secara strata sosial, secara pangkat, secara pendapatan, secara kehidupan, secara kesuksesan membina keluarga, secara berumah tangga, status sosial, dan sebagainya. Intinya tidak bagus-bagus amat. Ditakdirkan orang yang biasa-biasa saja. Dia menolak, tidak terima takdir. Saya nggak terima ini jadi orang bodoh. Kenapa nggak saya pintar? Kenapa nggak jadi kiai? Kenapa nggak jadi ulama? Kenapa nggak bisa ceramah kemana-mana? Nggak bisa tampil di TV, nggak bisa ini. Kenapa rumah saya biasanya nggak baik rumah orang? Kenapa kendaraan saya biasa? Nggak dia terima semua itu Pak. Dia menolak takdir itu Pak. Itu bahaya yang kedua. Orang ini punya potensi ketika mati nanti dia tidak bertobat, matinya su'ul khotimah. Saya mau tanya, ada nggak yang begitu tuh, menolak takdir? Ada. Hati-hati, awas. Yang menolak duda, jadi duda kagak terima, dia dicerain istri kagak terima. Ya, subhanallah. Hati-hati nih Pak, ayas khotul akdar. Kalau itu tidak tobat, dia tidak segera kembali kepada Allah, dia sadari akan dosanya itu, hati-hati, berdampak kepada nanti di akhir hidupnya mati su'ul khotimah. Ini bahaya yang kedua nih, dicatat itu ya pertama. Yang kedua apalagi yang bahaya, wa yatakallama bil i'tirad. Dia tunjukkan di mana-mana sampai bicara di medsos, ya, dia vlog sendiri, di vlognya dia ngomong bahwa saya tidak pernah menerima dalam kondisi hidup saya hari ini. Hayo teman-teman yang hari ini hidupnya tidak baik-baik saja, maka jangan pernah percaya keberadaan kepada kuasaan Tuhan, kehebatan. Kan begitu Pak. Dia tidak menerima, protesnya ditunjukkan di medsos, di media-media, biar orang pada tahu semua. Subhanallah. Banyak hari ini Pak yang begitu Pak, yang menolak keputusan Tuhan, menolak Allah, menolak Quran. Banyak nggak? Itu dalam rangka protes, karena dia dendam dalam kehidupannya. Tidak sesuai dengan harapan hidupnya ketika awal dia mulai bangkit dari kecil sampai dewasa. Harapannya lu pengen begini. Ternyata satu pun nggak ada yang tersampaikan. Maka dia dendam dalam hidupnya. Makanya muncullah wa yatakallama bil i'tirad. Dia tidak terima dalam hidupnya begini. Hati-hati Pak. Itu indikator pasti matinya kalau dia tidak bertobat su'ul khotimah. Mutlak gitu Pak. Ya, kok Ustaz bisa menentukan begitu? Lah ini kan kitab yang ngomong. Ya. Para syekh yang mengarang Pak, bukan kita. Ini hasil observasi, hasil observasi yang berpuluh-puluh tahun. Ya. Hasil penelitian yang luar biasa. Ini nggak sembarang Pak. Ini diambil dari hadis-hadis Rasulullah Pak. Ya, kemudian yang ketiga, au yajuza fi wasiyati. Au yajuro fi wasiyati. Kata-katanya kotor dan zolim ketika menyampaikan terakhir dalam wasiatnya. Waduh. Jadi ada kalimat-kalimat yang nyeleneh. Ya udahlah. Kayak bapak aja nih dulu, nggak usah pakai banyak ngaji. Belum tentu itu jadi orang baik. Ini kayak bapak aja nih, ekonomi bagus, kehidupan bagus, kamu pada sukses. Nggak, biasa-biasa aja, nggak perlu ngaji, nggak perlu banyak sholat di masjid. Cuek-cuek aja Pak. Wasiat kepada anaknya begitu Pak. Nah saya mau tanya, ada yang bapak begitu nggak di sini? Banyak. Lemparin aja Pak.
Masa wasiat dosa, wasiat maksiat sama Allah, Allahu Akbar. Itu setan itu Pak, asli itu Pak. Ngajinya di mana itu saya bilang begitu tuh. Ya, au yajuro fi wasiati. Kalau ada yang begitu segera tobat. Itu hati-hati, itu sudah keluarkan modal sebanyak-banyaknya, modal buat mati suul khotimah mah gak usah pakai modal. Ngapain pakai modal? Ngawur. Ya, orang wasiat yang baik-baik wasiat. Ya, besok kalau bapak mati lu jangan taliin gue ya. Jangan tajia lu ke gue lu. Ada yang begitu, Pak. Ya, cuman bukan jemaah kita, Pak, bukan. Cuma dia suka sholat aja di masjid. Wasiatnya begitu. Kalau boleh catat ini ya, katanya. Catat apa maksudnya? Catat, saya tanda tangan, katanya jangan nanti kalau saya mati jangan tahlilin saya, katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ada yang wasiat begitu Pak ke saya Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzu. Ya mau aliran sungai apa kayak bodo amat. Intinya dia wasiatnya begitu. Saya catat karena dia bilang Ustaz haram nanti kalau takziah ke saya, nahlilin saya tolak. Kalau perlu saya tanda tangan, Ustaz tanda tangan, kata dia begitu. Saya bilang saya aminkan permintaan Bapak, saya bilang. Ya betul. Wallahu a'lam. Ya nggak usah pakai nanya lah, udah tahu saja. Ya tadi katanya ada aliran apa, mau aliran sungai Sadane kayak mau aliran sungai Ciujung kayak bodo amat lah. Intinya hal-hal yang begitu adalah ya juro fi wasiati, zalim, kotor, jorok, parno ketika menyampaikan wasiat terakhir dalam hidupnya. Itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri apa? Su'ul khotimah. Kalau ada yang begitu, Bapak buru-buru udah langsung kabur, Pak. Wah, bahaya nih urusan ini. Lebih bahaya dari iblis nih urusan ini, Pak. Kabur, Pak, buru-buru, Pak. Iya. Baik, kita lanjut. Au yamuta musiran ala dzambin minadz dzunub. Ada orang yang sepanjang hidupnya asyik dengan melakukan dosa dan dia merasa dosa itu sudah menjadikan dirinya asyik, dirinya nyaman dengan dosa itu. Masya Allah. Ada yang begitu, Pak? Ada. Dulu saya waktu mondok di Tebet, ada satu keluarga dia bekerja di PT Bir Bintang, Pak. Ya, asli Pak, ini demi Allah ya. Selama saya mondok 3 tahun di situ, saya setiap hari bertemu dan anak-anaknya selalu saya ingatkan sama saya. Sampaikan ke keluarga, ke bapak. Bapaknya kan manajer di Bir Bintang situ, Pak, di Poris. Saya bilang sampaikan kalau bisa, sudahlah. Cukup sudah, sampai kepada tatap ini aja, selanjutnya cari kerjaan yang lain. Oh enggak, kata anak-anaknya bagaimana nasib anak-anak yang pada kuliah, yang pada ini, Masya Allah. Sampai akhir meninggalnya Pak, dia tidak keluar dari pabrik itu Pak. Ya. Paham gak maksudnya Pak? Itu tadi saya bilang tadi, nasihat kiai, padahal dia tinggal di samping rumah Kiai Haji Abdurrahman Nawi, tukang ngaji tiap hari Pak, pondok pesantren ini di samping rumahnya Pak. Tiap hari speaker bawa keluar-keluar tentang bagaimana haramnya minuman, dari mulai yang punya niat pertama sampai yang produksi, sampai yang yang mengedarkannya, marketingnya, sampai yang membuat nomornya, yang mencetak labelnya, sampai yang mengirim ke rumah orang yang belinya. Itu semuanya kebagian dosa, Pak. Itu hammer itu. Itu jangan main-main, Pak. Ojol aja Pak, kalau itu homer dia kirim, kena dosanya, Pak. Ojol. Sampai bahayanya Pak itu, Pak. Saya udah nasihatin itu, Pak, ternyata enggak, sampai meninggalnya mati masih menjadi manajer di pabrik tersebut. Dan Pak Kiai bilang kepada santri, secara manusiawi kita sholatkan. Karena tetangga baik, ya, udah dinasihatin. Soal dia nanti urusan Allah, itu urusan dia pribadi. Ya karena muslim, dia masih sholat, masih ngaji, masih sholat. Tapi ingat, apa katanya? Ya mutu musiron ala zambin minaz zunub. Cirinya sampai matinya dari sejak hidupnya sudah dinasihati, sudah dikasih tahu bahwa itu dosa. Dia bilang, nyaman saya dengan dosa itu. Makanya min dzambi minaz zunub, dosa ke dosa. Dosa dia, dosa anaknya, dosa istrinya, dosa keturunannya. Dari situ dosa-dosa sampai keturunannya dosa semua. Lah makan duit haram bagaimana? Bir Bintang tuh mabok nggak, saya mau tanya?
Nggak ngandung alkohol, enggak. Bir bintang. Iya, 0% alkohol. Jero cuma yang jero. Yang jero itu. Orang itu alkohol gimana mabok. Jero cuma. Hah? Saya pernah lihat di bir. Ada alkohol 40 lebih. Bir bintang itu. Itu mah topi miring kali. Enggak, jero cuma. Jero. Hah? Yang zero ya memang boleh, tapi yang ada persentasenya volumenya ya nggak boleh, Pak. Berapa persen alkohol? Ya tapi kan dia kirim juga ke luar negeri, kirim ke kemana, ke Eropa, begitu Pak produksi. Dia tahu itu barang yang diproduksi ada barang yang haram, Pak. Dia tahu, bukan nggak tahu itu barang haram, Pak. Enak jadi bir bintang. Mabok. Asik kan, asik bener makanya. Au ya muta musiran ala dzambi minadz dzunub. Dia mentolerir ketika aktivitas bekerjanya dulu memproduksi barang haram. Ini hati-hati nih, termasuk menjual juga, memasarkannya, memproduksinya, memviralkannya, memarketnya, ya, menjadikan produk itu lame di medsos, dia pasarkan, kena dosanya. Subhanallah. Baik. Kemudian ini Pak, jadi anna syaitana la yakunu fi halin asyadda ala bini adam min halil maut. Ada satu kondisi setan dan iblis ketika menggoda manusia biasa-biasa saja. Ketika ngaji biasa, ketika sedang sholat biasa, nggak takut orang sholat digodain, Pak. Dimasuk ke hatinya, dia masuk ke masjid, dimasukkan ke hatinya. Selesai sudah. Ya, tukang alit duha, tahajud, tukang ngaji, kecil kata setan. Makanya dia nggak pernah aneh, biarin aja dia ngaji, biarin dia sholat, dia baca Quran hatam, silakan aja. Tapi dia masuk ke dalam hatinya, Pak. Dia susupi dengan niat-niat yang buruk tadi. Masya Allah, Pak. Itu biasa-biasa saja. Tapi ada satu hal manusia yang digoda, ketika digoda itu manusia sedang dahsyatnya. Kata setan, ini situasi yang paling bahaya, situasi yang paling dahsyat. Apa itu? Ya. Yaqulu li apa adanya min halil maut, ketika ke dalam keadaan mau mati, sakratul maut. Ketika menggoda manusia ketika sakratul maut itu situasi yang sangat bahaya kata setan dan iblis. Jadi berebut, Pak. Makanya kata setan begini nih. Yaqulu li awanihi, setan berkata kepada pasukannya nih. Iblis ngomong kepada pasukannya, dunakum hadza fa innahu in fatakumul yauma lam talhaquhu. Kata setan kepada anak buahnya, hei kalian tentara-tentaraku, anak buahku, pasukanku, ya, para pembantuku, hari ini kalian datang semua ke hadapan saya, kepung ini manusia, suruh kepung, Pak. Dunakum ilzamu, datang semua kemari, kepung ini orang nih. Kenapa Tuhan? Kenapa komandan? Ini orang mau sakratul maut. Ini detik-detik terakhir kalian sukses atau gagal dakwah kalian. Begitu kata pamanannya. Sukses atau gagal menggoda manusia. Kita goda dari kecil sampai dewasa sampai menjelang mati. Gagal semua. Ini terakhir nih. Kalau kamu hari ini menggodanya gagal, dia sampai selamat husnul khotimah, kamu saya anggap gagal, saya pecat kamu jadi anak buah saya, kata setan. Hah? Dipecat maksudnya kalau dia gagal nggodain orang yang sakratul maut, orang itu selamat maksudnya. Ya jadi setan lagi, Bang. Setannya dajjal. Setan lagi maksudnya. Ya setan juga ada azabnya, Pak. Disiksa setan sama komandannya, Pak. Disiksa bersama siksanya. Ya ada komandannya, ada rajanya, Pak. Ya. Jadi kamu akan saya pecat jadi anak buah saya akan siksa, kamu saya akan penjara, kamu akan saya turunkan derajatmu seperti bawah-bawahnya derajat, kata setan. Kalau kamu gagal menggoda manusia yang mati sakratul maut, yang seharusnya matinya sul khotimah menjadi husnul, kamu saya pecat jadi anak buah saya, kata setan tuh. Makanya dunakum ya hada, kepung orang ini karena sedang sakratul maut. Fa'innau, karena sungguhnya in patakumul yauma, jika kalian gagal hari ini, lam talhaqu, kalian selamanya tidak bisa menggoda dia lagi karena dia sudah selamat. Jadi apa kata setan? Kepung, suruh serbu, Pak. Makanya orang kasih sakratul maut jangan ditangisin. Ya. Lakinu mautakum bila ilaha
illallah. Orang yang sakratul maut kalau bisa baca talqinnya kan dengan kalimat la ilaha illallah. Anak-anaknya berdiri di kanan kirinya, baca di tengahnya kalimat la ilaha illallah, baca surat Yasin, baca qul falak anas, baca kalimat-kalimat thayyibah. Ajarkan dia lakinu mautakum la ilaha illallah. Biar apa? Biar lisannya ke bawah. Tapi ketika dia memang bukan ahli iman, bukan ahli Islam, bukan orang yang bertakwa, bukan ahli ibadah, bukan orang yang soleh ketika masa hidupnya, tidak didengarkan itu kalimat la ilaha illallah, baca takbir, baca tahlil, baca tasbih, nggak didengerin Pak, budek kupingnya Pak. Karena dia asik sedang ngobrol sama setan-setan tadi tuh. Yang berbentuk gurunya, berbentuk kekasihnya, berbentuk teman-teman sejawatnya, teman ngobrolnya, teman nongkrongnya, datang semua ketika sakratul maut Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Padahal itu jelmaan setan semua Pak. Ya. Ini makanya ada doa Nabi nih Pak. Doa Nabi begini Pak, doanya nih supaya kita selamat dari sakratul maut yang berujung kepada sul khotimah. Doanya kata Nabi SAW, wa qad ruwiya anin Nabi SAW annau kana yad'u, Nabi berdoa ketika menjelang sakratul maut, begini doanya kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika ayatakhabbatani asyaitanu indal maut. Allahumma inni, ya Allah, saya sesungguhnya saya, a'udzubika, berlindung kepada engkau, ayatakhabbatani asyaitan, berlindung dari bujuk rayu dan tipu daya setan. Godaan setan maksudnya. Setan ngobrol, ngajak tipu daya. Apa kata setan? Wahai Dewi, ya guru, ya ustadz, ya kiai, ya sohib, ya CS, gitu ngomongnya Pak. Kan dia sakratul maut Pak. Tahu nggak sakarat? Sakarat artinya apa sakarat? Mabok. Sakar itu artinya sakaro, mabok. Jadi orang sedang sakau, Pak, sedang mabok-maboknya Pak. Makanya lupa orang sakratul maut itu. Nah, sakar itu artinya mabok, artinya sedang dimabuk karena mau dicabut nyawa. Makanya mabok, lupa semua Pak. Kalimat yang dimakainya kalau bukan karena amalnya yang soleh, amal kebajikannya, wah nggak mungkin manusia bisa Pak. Walaupun 1000 kali dia baca Allah dalam satu hari, nggak mungkin Pak. Yang memperbaiki dia amal solehnya Pak. Ya, makanya apa? Kata Nabi, ya Allah, jauhkan saya dari bujuk rayu dan tipu daya setan indal maut, ketika kematian. Itu doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika ayatakhabbatani asyaiton indal maut. Ayo kita baca. Allahumma inni a'udzubika ayatakhabbatani asyaiton indal maut. Baca sebanyak-banyaknya ketika dalam keadaan sedang kosong, sedang mabok, sedang sakau, mabok Pak ya. Subhanallah. Baik, wa qala al-Khattabi, berkata Imam Syekh al-Khattabi, wa dzalika ayastawalla 'alal insan hina idin fayudilluhu wa yuhawwilu baina wa baina taubah aw yamna'ul khuruja min madlamatin aw yu'ayyisahu min rahmatillah wa yukarriha ilaihil maut fala yarda biqada'illah. Ada hal-hal yang hati-hati ketika menjelang kematian kita. Yang pertama, di saat sakratul maut kita itu, hari itu, saat itu, detik itu, ayastawalla 'alal insani hina idin, hari itu kita sedang dikuasai, dikepung, direjeng-rejeng kita sama siapa Pak? Sama setan Pak. Direjeng-rejeng Pak kita Pak. Masya Allah. Ya, istri kita di mana, anak kita di mana, nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita sedang berantem, sedang perang Pak iman kita. Dia bilang, kamu baca syahadat itu salah. Yang benar itu bukan asyhadu alla ilaha illallah, salah. Asyhadu alla, ya asyhadu alla ila syaiton. Begitu Pak, ila syaiton Rasulullah. Wah. Udah diacak-acak syahadatnya Pak. Kalau kamu mau baca apa yang saya sampaikan barusan, ya, kamu ikut saya, nih saya kasih minum. Manusia sakratul maut itu sedang hausnya ketika dikasih satu laut disuruh minum, maka nggak hilang dahaganya. Sampai 7 lautan dikasih minum ketika sakratul maut, maka 7 lautan tidak akan pernah hilang rasa dahaganya. Kalau ketika sedang sakratul, makanya dia butuh air yang bisa bantu orang datang ngasih air. Saya akan korbankan apapun, yang penting ngasih air saya. Makanya di situ momennya Pak. Disitulah momennya setan, kata setan, hei setan, anteng-antengnya bilang, kamu kumpul semua sini.
berbagai macam cara, trik-trik kamu, propaganda kamu, strategi kamu, silakan kamu kepung nih manusia supaya jangan selamat dia mati di dalam kubur. Allahu Akbar. Dimati. Makanya hati-hati Pak Usep, kalau udah sakatul maut tuh, hati-hati, nggak ada yang bisa nolong. Ya, yang nolong teman-teman nih nanti nih, ya, guru-guru yang teman-teman taklim pengajian kumpul bersama, ya betul. Ini yang nolongin Pak nanti Pak, teman-teman kita. Nggak bisa nolong, Malaikat. Kagak bisa, nggak ada urusan malaikat. Iya. Kata malaikat, oh saya nggak ada urusan sama Pak Ustaz. Nggak ada urusan, saya tugasnya nyabut nyawa saya, kata malaikat Israel. Kata malaikat, kalau malaikat Jibril, apa urusan saya sama Pak Ustaz? Nggak ada urusan. Jadi yang nolong kita itu nanti yang ngasih syafaatnya nih guru-guru, tukang ngajinya, yang ngasih wasiat, ngasih ngingetin teman-teman ngajian. Itu Pak sebetulnya Pak. Yang kita ingat, Masya Allah Akbar, ternyata teman-teman saya ternyata yang datang ngasih nasihat kepada saya, yang ngasih minuman itu yang nolong kita nanti Pak. Amin. Ya Robbal. Jadi penting nggak bersahabat dengan orang baik? Penting nggak bersahabat dengan para guru? Penting nggak menjaga lingkungan yang baik? Penting nggak berada di lingkungan yang soleh? Kehidupan yang soleh? Penting Pak. Ini pentingnya. Kapan? Ketika sakaratul maut. Ketika masih hidup mah bodoh, cuek bebas, bodoh amat, nggak ada urusan gua sama guru. Orang jelek nggak usah bersahabat. Hah? Ini jelek apanya maksudnya? Jangan nyinggung-nyinggung lah. Ini jelek apanya nih urusan ini, ya? Jadi pada saat tersebut manusia di detik terakhir sakaratul maut itu manusia dikuasai sama siapa? Setan dan iblis. Dalam bentuk gurunya, bentuk sahabatnya, bentuk kekasihnya, istrinya yang sudah meninggal, suami yang sudah meninggal, Pak. Dia datang rame-rame, berkumpul, ngepung, Pak. Subhanallah Akbar. Ada yang ngasih minuman, ada yang ngasih yang hobinya dulu mabok dikasih seloki, Pak. Beneran, Pak, bukan bohongan. Makanya kalau nggak percaya, mati aja, Pak. Kalau nggak percaya maksudnya, gitu. Mati aja dulu. Ya Robi, mati aja kalau nggak percaya. Nanti balik lagi, oh bener Ustadz, bener itu. Gitu. Cuma masalahnya bisa balik nggak? Fayudilluhu. Yang kedua, setan ketika dia berkumpul menggoda manusia, ya dia serbu keimanan dia serbu keyakinannya supaya dia berubah pada detik-detik terakhir dia berubah. Tidak lagi la ilaha illallah, tidak lagi Muhammadur Rasulullah, tidak lagi Islam agama saya, Quran sebagai imam saya, sebagai pijakan saya, sahabat muslim sebagai, dia nggak lupakan itu semua, Pak. Dia abaikan itu. Ketika detik-detik terakhir, karena pertahanannya lemah, udah jebol, Pak. Makanya pertahanan kita kudu kuat. Pertahanan dari mana? Nih, dari ngaji, Pak. Subhanallah. Dari ngaji nih pertahanan kita menjelang terakhir nanti, Pak. Ya. Subhanallah. Fayudillu, maka selesai sudah kita disesatkan oleh setan dan iblis. Wa yuhawwilu bainahu wa bainat taubah. Dia digoda oleh setan dan iblis, digoda hati dan pikirannya supaya dia jangan sampai bertaubat, Pak. Tadinya mau taubat, Pak, tapi ketika sakaratul maut dia lupa taubatnya, Pak. Udah, Pak. Subhanallah. Siapa itu yang menggoda? Setan dan iblis. Wa yuhawwilu, dirubah, Pak. Bainahu wa bainat taubah. Enggak jadi taubat, Pak. Karena sibuk bujuk rayu setan dan iblis. Masya Allah, Akbar. Au yamna'ul khuruja min mazlimatin. Atau dia tercegah keluar dari apa sifat kezalimannya. Orang ada menjelang akhir masih bersifat jahat sama orang. Masih provokasi. Ya, masih adu domba ke orang. Masih korupsi ngambil hak orang. Menjelang kematian, Pak. Besok mati, Pak. Coba bayangin, Pak. Ya. Kenapa? Dia tercegah dari taubat dari perbuatan zolimnya, Pak. Kenapa itu? Karena tadi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan yang dia tidak taubati sejak lama. Makanya saya bilang tadi hati-hati dengan perbuatan Kemarin kajian kita yang pertama khauf, rasa takut. Kenapa orang bisa melakukan dosa karena tidak punya rasa takut? Itu caranya, Pak. Dia nggak punya kanternya, nggak punya tameng, Pak. Tamengnya takut dulu sama Allah. Ya, baru dia pasti nggak bakal bikin dosa. Kenapa dia berani dosa? Karena tidak takut akan dosa. Itu kuncinya, Pak. Ya. Fayudillu, maka dia disesatkan oleh setan dan iblis. Wa yuhawwilu bainahu wa bainat taubah, dan dia dirubah hatinya supaya dia tidak jadi tobat. Au yamna'ul khuruj min majlamatin, atau dia dicegah supaya dia kembali kepada jalan kebenaran. Dia berada dalam situasi kezaliman pada saat menjelang akhir kehidupan sakaratul maut, masih dalam keadaan zalim, belum bertobat.
masih korupsi, harta banyak, masih fitnah orang, masih jahat kepada orang, masih mengambil hak orang, Masya Allah Akbar. Masih terjadi ketika menjelang di akhir hidup karena belum bertaubat, Pak. Hati-hati nih. Au yu ayyisahu min rahmatillah. Di menjelang terakhir karena dendam sama kehidupan, kesel sama kehidupannya, dia bilang apa? Saya mah sudah nggak percaya sama rahmat Allah. Saya mah nggak percaya sama keadilan Allah. Ketika dia sedang ngomong begitu, brak, sakaratul maut, mati. Itu ciri-ciri su'ul khotimah. Nih, hati-hati nih Pak, ya. Makanya jangan sering-sering ngomong begitu, ya. Wa yukarriha ilaihil maut, dan sekali waktu dulu dia nggak pernah dendam sama kehidupan, tapi menjelang akhir kehidupannya, hidupnya susah, dia benci akan kematian. Kenapa? Karena dia sudah merasa hidupnya nyaman. Dia tidak suka mati. Dia tidak senang melihat orang-orang yang sudah dimatikan Allah. Dia nggak suka takziah, nggak suka tahlil. Kenapa? Saya nggak mau mati. Saya nggak mau tahlilin. Saya mau pengen hidup 1000 tahun lagi. Saya masih senang hidup, saya pengen bahagia. Nggak ada lagi setelah hidup bahagia, kecuali bahagia hidup saya ini hari ini. Tuh Pak, benci kemati. Itu ciri-ciri su'ul khotimah. Makanya mencintai kematian dulu Pak. Senang kematian, bahagia hidup setelah kematian. Itu ciri-ciri orang yang husnul. Makanya siap mati. Jangan terlalu berani sama mati. Juga jangan takut sama orang yang takut sama mati. Tetap akan mati. Orang yang terlalu berani sama mati juga belum saatnya mati. Mah nggak bakal mati. Biasa-biasa saja. Yang penting siapkan bekal menuju mati. Dan terakhir, fala yardha biqada'illah, dan terakhir sikap yang paling arogan terhadap Allah adalah selalu bersikap dia menolak terhadap takdir Allah. Tidak nerima ketentuan Allah, tidak sabar atas berbagai macam musibah, tidak syukur atas berbagai nikmat. Dampak dari tidak syukur atas nikmat, dia tidak redo atas takdir Allah. Demikian barangkali kajian kita, sebab katanya kalau di sini dibahas wal asbabul lati tuqdi ila su'il khotimah la yumkinu inhisaruha ala tafsil lakin la yumkinul isyara ila majami dzalik. Seandainya sang pengarang coba rangkum bagaimana banyaknya indikator-indikator menjadikan orang itu khotimah, banyak sekali, nggak bakal tercatat, nggak bisa dibahas kesempatan ini. Demikian saja, mudah ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Silakan barangkali kalau ada yang mau menyangkut soal beberapa hal, menyangkut soal husnul khotimah dan su'ul khotimah. Demikian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hussein. Untuk pertanyaan di setelah Ya, mangga. semoga kita dapat memahami, praktekkan di kehidupan kita. Untuk mari kita tutup dengan baca syair singkat dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta. la ilaha illa anta khalaqtani Wa ana abduka. wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalam. Informasi buat besok malam minggu ketiga, jangan lupa ya, pengajian di rumah Pak Kiai. Der. Di rumah beliau sih, kan malam minggu ketiga. Bina mah rencananya malam Sabtu. Sabtu. Besok kan malam minggu ketiga. Ya, rumah beliau ya.
Robi, besok tuh di rumah Potong Pak Kiai, B. Ya. Kamu Monggo. tadi kemana kamu tadi? Tadi ada di rumahnya Pak. Kenapa nggak jemput? Kenapa nggak jemput? Masih suka bareng ya. Oh. Bukan takutnya ntar dikepung sama Terus iblis. besok malam 17-an punya program apa terus? Tarik tambang. Tertambang. Untuk Senin kita ngaji terus upacara sini ya. Bakar ikan. Gua sih maunya libur, cuma takut di setua kalau libur. Terus mau kemana emang kalau lagi libur? Ish, udah. 17-an emang libur, nggak usah. 17-an mah acaranya beda. Nih, lomba anak-anak aja Pak. Di mana rumahnya? Di dalam rumah, Oh, anak-anak dan Ada pertanyaan, boleh nggak Pak? Oh, boleh sambil ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. ini Pak Nemi Adi tadi kan tanya. Apa? Iya, iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, mangga siapa? Pak Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya paling menarik mengenai betapa dahsyatnya sakratul maut ya, sehingga digambarkan seperti 300 tukang api gitu. Api pedang apa itu ya? Atau di benar dalil lain 300 jabatan pedang. Ya, ada yang 300, ada yang 700 ya Rasulullah di hadis. Ya. Dan juga huru hara pada saat kita dikepung pada saat sakratul maut. Menjelang oleh terakhir setan sakratul maut. yang bisa mengalihkan fokus kita. Nah ini di sisi lain ada juga dalil yang mengatakan bahwa pada saat orang mati syahid di medan perang, rasa sakit itu hanya seperti dicubit semut gitu ya. Apa itu ada dalilnya? Lalu kedua, dalil yang mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu kan diberi rezeki oleh Allah, sehingga mereka memohon supaya dikembalikan ke bumi supaya mati syahid berkali-kali. Nah ini apakah ada hubungannya dengan para sahabat yang dahulu itu begitu ada panggilan perang itu Jihad. kesempatan untuk menghindari dahsyatnya Sakratul maut. dan huru hara kepungan setan itu. Iya. Apa seperti zaman sekarang tuh bisa gitu seperti itu, karena kalau kita melalui proses yang biasa, Normal pasti ngalami sakratul maut seperti tadi itu. yang tadi itu yang dahsyat luar biasa. Nah cuma yang sekarang bisa nggak kita menghindari seperti dulu dipanggil ke medan perang, ayo langsung berangkat gitu. Ya. Baik, subhanallah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Kita underline dulu nih, garis bawahi. Pertanyaannya, betulkah pernyataan seperti itu ada tertera di pernyataan hadis ya? Ataupun dalilnya kan begitu, tingkat kebenarannya kan begitu, atau yang terbaik mati dalam keadaan sakratul maut normal seperti biasa di luar medan perang tapi husnul khotimah, atau tidak mengalami dahsyatnya sakratul maut di kehidupan biasa tapi lebih baik ketika perang, ketika mati syahid, qatala au qutila, mati membunuh atau terbunuh, ya kan begitu. Semuanya itu benar Pak. Kalau baca dari nas hadis dari beberapa sumber, ya terutama tentang keutamaan jihad di jalan Allah dan mati syahid Pak, ya. Karena dari beberapa keterangan Rasulullah di beberapa hadisnya, ketika ada salah seorang sahabat hidup dalam kondisi biasa-biasa saja, ibadahnya juga biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa dalam kehidupannya, bahkan dia masih membujang, belum punya istri, ya masih bujang, masih anak-anak, bahkan ketika dia nyeret pedangnya masih sama dengan badannya, berarti kan masih muda nih anak, belasan tahun. Ketika ditanya Rasulullah, dia ikut perang, kata Rasulullah, apa kamu punya orang tua? Silakan kamu jihad sama orang tuamu. Nggak mau nih anak, tetap pengen perang, pengen berjuang, ya. Datang lagi pada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah orang tua udah minta izin, diizinkan sama orang tua saya ikut perang Pak, sambil nyeret pedang tuh Pak.
Saya lihat di filmnya Pak. Ya, ada hadisnya kan, ada videonya juga. Ternyata diizinkan sama Rasulullah. Ketika kali dia minta diizinkan sama Rasulullah. Akhirnya ketika sudah berhadapan-hadapan dua musuh antara Islam dengan orang kaum musyrikin di tengah-tengah medan laga, dia bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, mana lebih cepat dengan 6 butir kurma yang ada di tangan saya dengan saya mati syahid masuk surga?" Rasul bingung, ya, maksudnya anak apa ini maksudnya? Anak muda, coba bayangin Pak, belasan tahun. Dia gagah perkasa di atas kuda di antara para panglima di hadapan Rasulullah. Dia maju ke depan, dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, ini ada 6 butir kurma di tangan saya. Ini 6 butir kurma, kalau saya makan sama saya mati syahid masuk surga lebih cepat mana?" Subhanallah, lebih cepat mati syahid. Dia buang itu kurma, dia maju ke depan, langsung dipanah mati. Dianya mati. Mati. Ya, anak kecil. Sampai begitu jiwa militannya. Kenapa? Karena mereka rindu mati syahid. Subhanallah. Nah, itu termasuk mati Gaza hari ini, Pak, saudara kita di Gaza. Jangan kau tangisi kematian saya, tapi Anda pikirkan nasib Anda nanti di yaumil kiamah. Betul nggak itu, Pak? Iyalah, kita nggak punya respect, nggak punya peduli sama saudara kita, ya. Nanti ditanya sama mereka, kata mereka, nanti kalau ditanya tentang kematian kami nggak nyesal dengan kematian kami bahagia, kami menjadi pohon-pohon yang indah, ya, yang berbunga-bunga, yang mewangi, masya Allah kata mereka, Pak. Tuh anak-anak Gaza, Pak. Makanya saya aja kalau sempat pengen ke Gaza aja, mendingan Pak, biar cepat mati duluan lah. Kan begitu ya, Polsek. Di sini juga nggak ada yang nangis. Nggak nangis. Malah suruh cepet-cepet. Mau ke Palestina nggak boleh. Jadi demikian Pak. Jadi intinya semuanya benar. Sakaratul maut dalam kondisi yang benar adalah seperti yang digambarkan Rasulullah. Rasul ketika sampai beliau meringis Pak. Meringis sampai keluar air mata. Ditanya sama Fatimah, ada gerangan apa wahai baginda Rasul? Ada gerangan apa wahai ayahku? Apakah kau mengalami begitu beratnya? Apa kata Rasulullah? Aku sedang ingin berjumpa dengan kekasihku. Ya, kan begitu Pak. Seperti halnya Nabi Allah siapa? Ibrahim. Ketika datang malaikat maut, ya, bertandang dan bertamu, wahai kekasih Allah Khalilullah, saya datang dengan Anda ingin mencabut nyawa Anda. Maka kata Ibrahim kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, akankah ada seorang kekasih tega mencabut kekasihnya? Begitu kata siapa? Nabi Ibrahim, Pak. Wah, kata malaikat maut, bener juga ya. Kekasih dicabut nyawanya sama kekasih. Nggak mungkin nih. Dia lapor sama Allah, Pak. Ya Allah, ini ada interupsi nih dari kekasih engkau, wahai Ibrahim. Apa kata kekasihku, kata Allah? Dia bilang, apakah ada kekasih tega kepada kekasih dengan cabut nyawanya? Sampaikan kepada kekasihku, kata Allah. Allah membalasnya dengan kalimat indah juga, Pak. Coba bayangin, Pak, kekasihnya Allah, Pak. Subhanallah, Nabi Ibrahim, Pak. Ya, apa kata Allah? Wahai Ibrahim, kekasihku, sampaikan wahai malaikat, kata Allah nih. Apakah ada kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Apakah ada kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Kata malaikat lebih indah lagi nih. Lari malaikat, Pak, menyampaikan kalimat yang indah itu, Pak. Ketika disampaikan Nabi Allah Ibrahim, wahai kekasih Allah, salam dari Allah, apakah ada kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasih? Kata Ibrahim, benar juga. Kalau itu cabut nyawa saya dah. Saya ingin berjumpa dengan kekasih saya Allah. Subhanallah. Indah apa tidak? Jadi mati itu indah. Siapa bilang mati menakutkan? Orang di alam barzah juga indah. Tempat yang sangat indah. Ya, ada gedung-gedung terbuat dari istana, dari Mekah, dari Jabarzat, dari intan berlian, dari emas, dari perak. Ya, bertatakan intan berlian semua, Pak. Masya Allah, indah di kuburan, Pak. Makanya kalau nggak percaya mati aja, Pak.
Siapa yang mati? Ya nyobain maksudnya kalau nggak percaya. Siapa yang mati? Ya kan kita sering tausiah, kuburan itu sangat menyeramkan. Dia adalah tempat yang asing yang tidak pernah siapapun yang datang lebih dahulu. Nggak ada orang mati lagi, nggak ada kan? Yang pertama kali datang ke situ, ya pertama kali dia datang ketemu dengan barzah, kuburan, Pak. Tempat yang sempit, yang ditemani cuma binatang-binatang tanah, ada cacing, ada, wah, masya Allah, serem nggak? Tempat yang paling gelap di dunia ini ya kuburan, Pak. Yang paling sempit di dunia ini, rumah yang paling sempit rumah apa, Pak? Kuburan. Serem nggak, Pak, kalau gitu? Makanya orang nggak pada mati, nggak mau. Serem. Ternyata kuburan tuh indah, Pak. Dia kayak komplek klaster, kayak Banjarwijaya, kayak Modeland, Pak, kayak Taman Golf. Masya Allah. Ada rumahnya artis, Pak. Di tangga kita artis ini, masya Allah, indah, Pak. Ada taman-taman, ya, pohon-pohon yang indah-indah, yang masya Allah, indahnya yang luar biasa. Nggak bisa kita gambarin sama keindahannya, Pak. Ya, ada bungalow, Pak. Ada rumah-rumah indah. Ada ikan-ikan yang sedang nampak di air, Pak. Allah, burung-burung berterbangan bebas di alam, Pak. Betapa indahnya, Pak, di alam kubur ternyata. Seperti itu. Tapi syaratnya dari orang yang beriman. Begitu maksudnya. Makanya kata malaikat, wahai siapa, Pak Asep namanya? Pak Usep. Wahai Usep, ya, kamu sudah tiba saatnya hari ini. Kau tidur, itu tempat sudah disiapkan, tempat tidurmu. Dari mahliga yang serba indah, Pak. Suruh tidur, suruh terbaring. Apa kata malaikat? Nam naumatal arus. Tidur seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Nam naumatal arus. Tidur sampai hari kiamat, bangun tiba-tiba hari kiamat dibangkitkan. Itu indahnya alam kubur. Iya, orang tidur kayak pengantin baru kagak tidur dia. So, kata Pak Usep, ya kagak tidur saya urusannya. Dia digerayangin mulu. Ya. Tangannya halus lagi. Ya. Jadi kalau bisa itu konsep itu masukkan ke hati kita. Itu adalah hakun wa annal qabra hakun wa annal jannata hakun wa annal mauta hakun tuba wa annan naro hakun. Jadi neraka hak benar, surga hak, kubur barzah benar, azab kubur benar, nikmat kubur benar. Ayo kita wujudkan nikmat kubur. Setelah hidup ini mati lalu hidup, nggak pernah mati lagi. Kita wujudkan nikmat kubur itu dengan cara amal soleh. Ini ngaji nih modalnya. Kan Pak Guru pakai sering ngomong tuh bagaimana dahsyatnya pahala ngaji. Bapak 1000 rakaat dalam satu malam nih. Subuh ketinggalan, kagak ngaji, kalah main ngaji 1 jam nih. Tuh saya bilang tadi, Pak. Orang kita ini umat akhir zaman. Rasul udah tahu umurnya pendek-pendek, Pak. Ya, tapi bangga dengan dosa. Udah umurnya pendek, amalnya sedikit, pahalanya sedikit, dosanya Banyak. ya kenceng amat, kalau saya. Ya. Tahu caranya bagaimana dengan umur pendek, dosa banyak, amal sedikit, ya kan begitu kan? Pengen punya pahala banyak, melampaui hidup kita. Caranya banyak hadir dalam pengajian. Apalagi dosa ke mertua kan. Wah, apalagi itu neraka itu. Itu ada ampun itu. Gentes hati mertua aja neraka itu, hati-hati. Mertua itu sama orang tua kita. Lah anaknya dikawin, masa kita nggak ngakuin? Emang ada? Di sini ada? Ada. Wah, ada juga mah. Kan kemana saya lihat di jalan sedang dibawain duren. Jadi nawar duren bosnya kemarin banyak. Ya. Kata dia apa? Mertua saya mah ngedoain duren. Kulitnya doang. Ada ya, bercanda bosnya ya, intermezzo. Jadi jangan serius. Intermezzo. Ntar diposting. Canda bosnya ya. Ayo Din, nanya nih Pak Ustadz. Ketika orang maut ya, ketika orang itu suhu 5, apakah bisa tercover dengan 3 perkara yang satu yaitu doa soleh, Sedekah jariah, iya, ilmu yang manfaat. apakah bisa tercover ketika orang
khotimah. Gitu, Pak. Ya, baik. Itu kan udah jelas ya. Emang artinya mati apa sih? Berpisahnya antara Dasar. ruh dan jasad. Ya, makanya ketika ada orang Baduy dulu ngelihat orang mati, dia bingung, panggil-panggil Rasulullah. Rasul, ini kenapa orang nih? Tadinya masih bergerak, sekarang nggak bergerak. Kata Rasulullah, mati. Kata Rasulullah. Kagak hidup orang Baduy itu, Pak. Ya, ini orang mati. Lah kemana dia mati? Tadi masih bisa jalan, masih bisa. Dia mati kemana itunya? Ruhnya hilang, pergi, berpisah. Begitu kata Rasulullah. Bukan. Nggak ngerti orang Bali, Pak. Jadi berpisahnya ruh dengan jasad itu kematian, Pak. Ya. Satu, yang kedua, berarti kalau orang mati itu ya dia menjadi dasar tidak ada lagi hubungan dengan hidup. Udah putus. Kan udah jelas idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati manusia, maka terputus 3 perkara. Kecuali 3. Putus amalianya kecuali 3 perkara. Kan gitu. Amalnya terputus nih. Pahala sholat udah nggak ada, udah nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, nggak bisa ngaji, kan begitu, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa, putus sudah. Kecuali 3 yang masih nyambung ketika di alam kubur sampai nanti di terakhir ketika hisab terakhir tuh pahalanya masih ngalir. Apa itu? Apa? Sodakotin jariyatin, sodako jariyah. Sodako artinya pemberian yang sunnah, bukan wajib, infak yang ikhlas, yang ridho, membantu orang, ya meminjamkan orang, ridho, menyenangi orang, yang mengeluarkan dari kesusahan hidup tuh infak namanya, sedekah ya, sunnah. Jariyah atau artinya jariyah? Jaro, mengalir. Mengalir berarti nggak putus. Ya, ketika masih hidup dia sudah tanam amal kebaikannya ini, dia bangun masjid, bangun mushola, bantu anak yatim, bantu orang tidak mampu, sekolahnya, kuliahnya, sampai dia bekerja, orang menjadi baik, dari tidak baik, dia bantu dengan hartanya, itu menjadi pahala yang nilai pahalanya terus mengalir sampai dia mati. Itu namanya sodako. Jadi paham nih, sodako jariah itu diberikan bukan ketika sudah mati, anaknya jual tanahnya, disedekahin saja, bukan. Jadi sodako jariah itu sodako yang diamalkan dengan dirinya sendiri, inisiatifnya dirinya sendiri, bukan inisiatif anaknya. Kita punya harta nih, supaya manfaat bagaimana? Ya inisiatif kita. Supaya besok ketika mati mengalir pahalanya tuh, sodako jariah. Jadi disedekahkan kapan? Ketika sudah mati apa sebelum mati? Ketika sebelum mati. Jadi kalau udah mati terputus, nggak ada cerita. Yang masjid itu dia bangun ketika masih hidup. Ya, mushola itu dibangun ketika masih hidup, tuh jalan dia bangun buat lalu lari orang, ibarat kata dia bangun ketika masih hidup. Itu majelis ta'lim yang dia bangun ketika orang bisa ngaji, bisa ngerti agama dari situ ketika masih hidup. Ketika dia mati, maka dia punya deposit pasif income namanya. Apa? Ya income pasif income. Sudah nggak bekerja tapi ngalir terus Pak tabungannya ke rekeningnya Pak. Itu pasif income namanya ya. Yang kedua, ilmin yuntafa'ubi. Ilmu yang manfaat ketika masih hidup. Dia cuma bisa baca Fatihah doang, tapi Fatihahnya bagus, bisa sholatnya bagus, sholatnya qabul. Dia ajarkan orang yang nggak bisa baca Fatihah, manfaat baca Fatihahnya kepada orang yang tidak bisa. Begitu Pak. Beramal dengan ilmu kita nggak mesti jadi ustadz, nggak mesti jadi guru, nggak mesti jadi orang pintar, nggak mesti. Bahwa ngaji ini ada yang bisa, ajarkan kepada orang yang nggak bisa, itu maksudnya Pak. Ilmu yang manfaat. Bapak apalagi punya cara ekonomi berbisnis yang benar. Tuh Pak, strategi yang bagus buat hidup supaya orang sukses, itu ilmu yang manfaat Pak. Kapan diamalkan? Ketika masih. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, atau anak yang soleh. Anak soleh itu bukan instan, ya, bukan ujuk-ujuk hari itu dia meninggal jadi anak soleh. Anak yang soleh itu dibekali, ya, mulai dari dasar, cara memilih istrinya yang baik, dari keluarga yang baik, dari turunan yang baik, dari gen yang baik, dari makan yang baik, dari rezeki yang baik. Berkolaborasi dengan kita, larilah anak kita dari rezeki yang halal, kehidupan yang halal, lingkungan yang baik, pondok pesantren yang bagus, pendidikan yang bagus. Itu kolaborasi.
hasil kontribusi berpuluh-puluh tahun, maka terciptalah jadi anak Emang anak soleh itu anak namanya soleh? Sembarang. Anak pakai baju koko soleh? Bukan. Anak tukang ngaji di kuburan? Bukan. Anak yang hidupnya biasa-biasa saja, tapi perilakunya baik. Soleh artinya baik, Pak. Soleh itu artinya sesuai dengan Allah, sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran, gitu Pak. Nggak melanggar, nggak maksiat, nggak ingkar, nggak dablek, dinasehatin. Itu soleh artinya. Ada masuk anak sekolah nggak Pak? Soleh banget Pak. Ya, ya, gitu. Kiai yang soleh ada, kiai soleh ada. Udah tua. Ya, mereka itu begini ya. Iya, terus Ustaz, kopi dulu Ustaz. Ya, hah? artinya Ustaz, kalau sana ada yang suruh timah gitu, orang tuanya misalnya suruh timah. Ya, nah itu yang pertanyaan itu sekarang. Pertanyaannya, kira-kira apakah berdampak kepada kematian setelah dia sholat? Setelah su'ul khotimah di sakaratul mautnya berarti dianggap gagal total. Gatot. Itu tidak akan berdampak di kehidupan setelah kematian nanti. Amal solehnya, Total. ya dia udah suul itu artinya udah gagal total. Jadi nggak ada dampak ke bawah. Ya muasa loh dia bangun musik kayak apa juga namanya sulotimah bagaimana? Tadi kan ada indikator kenapa orang bisa sulotimah. Tadi indikator itu syakun. Ya nggak mungkin orang yang mati sulotimah itu karena tadi amal solehnya nggak mungkin Pak. Orang yang beramal soleh pasti sulotimah, husnul khotimah itu indikatornya. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran, ingkar kepada kebenaran, nggak mau nolak ngaji, nolak kebenaran, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, benci kematian, tidak suka akhirat, gedek sama orang berilmu, nggak cinta sama ulama, gedek sama orang yang tukang ngaji, itu ciri-ciri orang su'ul khotimah. Paham Pak? Paham nih kira-kira? Jadi kalau kita hari ini saya mau tanya nih, kira-kira sedang menuju mana kita nih hari ini nih? Sedang menuju husnul khotimah. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, saya baca dari salah satu hadis, Pak. Akankah bisa diprediksi hidup manusia itu husnul khotimah apa husnul khotimah? Bisa, kata Rasulullah. Dari mana? Dari cara kehidupannya. Tuh. Jadi kalau manusia sudah matinya sudah husnul khotimah, berarti gatot. Gatal, total udah gagal. Makanya hati-hati nih. Kata Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita dari su'ul khotimah adalah tadi ada 5 perkara. Di antaranya ya, perbanyak istighfar, iktsarul istighfar, astagfirullahaladzim. Habis dosa astagfirullahaladzim. Buru-buru perbaiki. Telat sholat jamaah, astagfirullahaladzim. Perbaiki besok jangan telat lagi. Enggak ngaji, taubat. Astagfirullahaladzim kagak ngaji, rugi saya, besok ngaji, dia datang awal duluan. Begitu Pak. Hari ini saya niatkan bersedekah walaupun 1 rupiah, hari ini enggak, astagfirullahaladzim, besok istighfarnya dengan sedekah. Itu maksudnya Pak, perbanyak istighfar dan memperbaiki. Istighfar artinya memperbaiki Pak. Ya, begitu Pak. Jangan ngeliat cewek, astagfirullahaladzim, matanya begini Pak. Ya begini nih matanya. Istighfar tapi matanya terbuka Pak. Ya. Gitu din ya. Ngopi dulu Tad. Udah itu udah habis. Pak Sep, itu ngopi nambah. Mau nanya nih Pak Ustaz, kami ngopi dulu. Ini mas santai aja kan baru 11:30 ya. 11:30 atau 10 tuh. Jam 10 kurang. Robi ini luar biasa ya. Oh nanya boleh tadi. Boleh Pak ngobrol tuh ada pakai. Jadi kalau tadi kan ketika kekasih Allah itu dicabut nyawanya itu sakit ya. Nah, lalu saya kan bukan kekasih Allah nih. Oh iya mangga Pak, mangga. Tapi ketika dicabut bisa minta tolong nggak kepada malaikat diturunin gitu supaya nggak sakit. Jangan sakit gitu ya. Ngobrol sama malaikat, "Woi malaikat tolonglah" gitu ya. Nabi deh, Nabi. Nabi. Enggak kan saya bukan kekasih Allah ya. Iya. Ketika sekaratul maut ya malaikat jangan
sakitnya luar biasa nih. Begini, Pak Turunin, Usep. diturunin gitu, Pak. Iya, Pak Usep. Jadi itu kan tadi Bisa gitu. standar. Rasul itu menceritakan itu kepada Fatimah, menceritakan itu kepada umatnya. Sekelas Rasul saja, sakaratul maut masih ngerasain, apalagi kita. Pengen turunin. Nggak masuk akal, Pak, kalau kita bisa turunin, gitu kan. Kan udah bilang tadi, ketika Abdullah bin Umar ditanya, wahai Abdullah bin Umar, seringan-ringannya sakaratul maut itu apa? Seringan-ringannya loh. Kata beliau, bila seandainya dimasukin pohon duri ke perutmu, entah dari mana masukinnya nggak tahu lah, pokoknya intinya masuk aja tuh ke perut. Itu ditarik lewat mulut kita, Pak. Maka yang keluar dari mulut kita itu bukan hanya durinya, tapi isi perut semuanya ke bawah. Seperti itulah, bahkan 300 dari itu lebih 70 lebih dari itu sakitnya, kata Abdullah bin Umar. 70 kalau yang itu tuh kata Ibnu Umar dalam satu hadis saya baca itu 70 kali lipat. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur